Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Widi dari SMK Negeri 1 Karangawen. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas elemen dasar pola, di mana Ibu akan mengupas tentang macam-macam sistem pola. Namun sebelumnya, marilah kita lihat dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang elemen dasar pola, di mana saya akan membahas materi berkaitan dengan pembuatan pola dasar teknik konstruksi. Di sini Ibu akan mengupas macam-macam sistem pola dasar. Nah, mari kita lihat untuk tayangan selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini supaya apa? Supaya nanti kalian bisa mampu mengelompokkan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pola dasar konstruksi. Kalian juga mampu menjelaskan pengertian pola konstruksi. Dan kalian mampu menjelaskan prosedur pembuatan pola dasar dengan teknik konstruksi secara cermat. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu, apa pola itu? Pola adalah potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian. Di sini ada perbedaan antara pola konstruksi dan pola standar. Disebutkan bahwa ada macam-macam pola. Yang telah saya sebutkan tadi ada pola konstruksi dan pola standar. Kita harus tahu dulu, apa pola konstruksi itu? Pola konstruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan ukuran badan si pemakai dan digambar dengan perhitungan secara matematika sesuai dengan sistem pola konstruksi masing-masing. Sedangkan pola standar adalah pola yang dibuat berdasarkan daftar ukuran umum atau ukuran yang telah distandarkan seperti ukuran small atau S, medium atau M, large atau L, dan extra large atau XL. Setelah kita tahu pengertian dari pola itu, kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan pola konstruksi itu. Apa kelebihannya? Kelebihannya diantaranya yang pertama, bentuk pola lebih sesuai dengan bentuk badan seseorang. Kemudian, besar kecilnya kupnat lebih sesuai dengan besar kecilnya bentuk pinggang dan buah dada seseorang. Dan yang ketiga, perbandingan bagian-bagian dari model lebih sesuai dengan besar kecilnya bentuk badan pemakai. Sedangkan kekurangannya apa saja? Kekurangannya yang pertama, lebih sulit untuk menggambarnya karena membutuhkan kecermatan dan ketelitian. Kedua, memerlukan waktu lebih lama. Ketiga, membutuhkan banyak latihan. Keempat, harus benar-benar menguasai teknik atau metode pola konstruksi yang dipilih. Dan kelima, harus mengetahui kelemahan dari konstruksi yang dipilih. Nah, sebelumnya kita harus tahu alat-alat yang dibutuhkan pada pembuatan pola konstruksi itu apa saja. Di sini ada apa ini? Skala. Ya, skala. Di sini ada penggaris pola, ya, ada penggaris siku, penggaris panggul, ya, ada penggaris serbaguna, biasanya digunakan untuk kerung, pesa dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan untuk membuat pola itu sendiri. Di sini ada pensil merah biru, ada pulpen, ada penghapus. Tidak kalah pentingnya adalah meteran. Ya. Meteran di sini digunakan untuk mengukur, ya. Dan ini buku pola. Ya, untuk membuat pola biasanya skala 1/4. Ini skala juga digunakan untuk membuat pola konstruksi skala 1/4 juga. Dan ini penggaris pola, ini ada yang untuk ukuran khusus 1/4, 1/8 dan lain sebagainya.
Kalau yang ukuran besar sesungguhnya ada yang besar juga. Ya. Inilah alat-alat yang dibutuhkan pada pembuatan pola konstruksi. Lah, ini saya akan mengupas macam-macam sistem atau metode pembuatan pola dasar busana. Pola dasar sistem praktis, itu yang pertama. Yang kedua, pola dasar metode SOM. Yang ketiga, pola dasar Cihamineke, ya, atau yang disebut biasanya pola Meineke. Kemudian pola dasar dressmaking. Kemudian pola dasar Dankart, pola dasar Sharman, pola dasar Kapengers, dan pola dasar Bunka. Untuk pola dasar metode SOM ini, ya, kebaikannya apa? Kebaikannya, pola ini adalah leher muka menghadap ke 5 arah kanan sehingga memudahkan dalam penambahan lidah. Pola ini sesuai untuk orang gemuk. Kekurangannya apa? Kekurangannya, pola ini adalah jika digunakan untuk model dengan jahitan pinggang, maka harus dilakukan pengecekan pada pinggang lebih teliti. Supaya apa? Supaya datar letaknya. Nih, ini untuk gambar pada pola dasar metode SOM. Ya, jelas ya. Untuk polanya nanti bisa kalian cermati per masing-masing pola dasar. Yang berikutnya adalah pola dasar Cihamineke. Ciri pola dasar ini antaranya, pada pola ini hasil kup terbaik di mana bentuk feminim kewanitaan nampak. Dan terdapat lipid kup cukup besar pada bahu. Ini contoh dari pola dasar Mineke. Ya. Ini kupnya besar. Ya, pada bagian belakang ada kup cuma lebih kecil. Selanjutnya, yang ketiga adalah pola dasar dressmaking. Pola dasar dressmaking ini lipid kup sesuai untuk orang kurus dan sedang. Kemudian, pola dressmaking ini tidak cocok untuk orang yang buah dadanya besar. Dan pola ini sesuai untuk semua size, baik model baju selek, longgar, maupun baju dengan sisi lurus. Inilah gambar pola dressmaking. Coba diperhatikan dengan seksama. Ya, ini ada kupnat bagian sisi. Yang selanjutnya, pola dasar Dankart. Pola badan muka dan belakang menyatu dengan rok. Besar kup di bahu ditentukan 3 cm. Ini cukup untuk orang kurus dan anak tanggung. Ruang lipid kup yang terbentuk kurang, jadi kurang cocok untuk wanita yang berdada besar. Ini ya, untuk contoh pola dasar Dankart. Ya. Selanjutnya, pola dasar Sharman. Ciri-cirinya antara lain, pola ini pada bagian tengah muka jalannya miring. Hasil kup cukup untuk wanita berbadan besar. Garis miring dari tengah muka ke bahu dan terus miring ke tengah belakang. Baik sekali untuk menentukan jatuhnya serong bahu. Disebut ukuran kontrol atau ukuran uji. Inilah pola dasar Sharman yang saya sampaikan tadi. Pola dasarnya seperti ini. Selanjutnya, pola dasar Kapengers. Ciri-cirinya antara lain, garis atas setelah lingkar badan dibagi 3, sehingga ada 2 garis tegak lurus sebagai pertolongan untuk menyerongkan bahu. Ciri yang kedua, letak garis tengah muka miring. Dan ciri yang ketiga, rok sudah terpecah 2 seperti model dengan garis hias princess.
lurus dari bahu ke bawah. Inilah polanya, pola dasar Couppen-Girls. Gambar polanya seperti ini. Yang selanjutnya adalah pola dasar Bunka. Apa saja kelebihan pembuatannya? Nah, di sini untuk kelebihan pembuatannya yaitu diantaranya menggunakan 3 ukuran saja. Apa saja itu? Yaitu ukurannya ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, dan panjang punggung. Itu pun sudah dapat digunakan untuk membuat pola. Kelebihan pembuatan pola dasar Bunka ini antara lain yang lainnya adalah dapat menyesuaikan semua bentuk badan dari pendek gemuk, tinggi gemuk, pendek kurus, dan tinggi gemuk. Nah, inilah pola dasar Bunka yang nanti bisa kalian praktekkan. Untuk pola dasar Bunka ini ya bisa dilihat ada banyak kupnat pada bagian garis pinggang di sini ya. Ada di bagian sini, sisi juga ada mendekati ke arah sisi, kemudian di kupnat bagian depan pun juga ada ya. Dan di bagian kerung pun juga ada. Jadi ada beberapa kupnat yang dipakai pada pembuatan pola dasar Bunka. Pada bagian tengah belakang, pada bagian bahu, pola belakang, kemudian pada bagian depan, kerung bagian depan badan depan, kemudian bagian depan maupun belakang juga sama-sama memiliki kupnat yang banyak pada garis pinggang. Itu diantara dari ciri-ciri pola dasar Bunka yang nanti kalian bisa pilih untuk dikerjakan pada pembuatan pola dasar. Untuk selanjutnya, setelah materi Ibu sampaikan tadi, kalian sudah bisa mempersiapkan peralatan membuat polanya. Karena pada minggu kemarin kalian sudah Ibu ajarkan bagaimana kalian mendapatkan ukuran dari customer atau pelanggan. Di sini untuk customer atau pelanggan yang kemarin kalian catat untuk ukurannya adalah teman kalian sebagai pelanggannya. Jadi bukan ukuran kalian sendiri, tapi ukuran dari teman kalian sebagai customer. Nah, setelah kalian mendapatkan ukuran yang telah kalian catat kemarin pada pertemuan kemarin, untuk tugasnya pada materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian sudah Ibu berikan materi berkaitan dengan macam-macam sistem pola. Kalian di sini nanti bisa memilih salah satu sistem pola yang akan kalian buat untuk konstruksinya. Untuk pembuatan pola konstruksi, kalian memerlukan pilihan dari beberapa sistem. Terserah di sini kalian mau memilih sistem yang mana, karena sistem pola itu mempunyai ciri-ciri dan kelebihan maupun kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi Ibu tidak akan memaksa. Kalian bisa memilih di antara beberapa sistem pola yang telah kalian ikuti pada tayangan video pembelajaran Ibu kali ini. Nah, setelah nanti kalian mendapatkan pembelajaran berikutnya berkaitan dengan pembuatan sistem polanya, besok kalian bisa mempersiapkan untuk pembuatan konstruksi polanya pada buku kostum atau buku pola yang telah Ibu sampaikan pada materi kali ini tadi, yaitu buku pola atau buku kostum. Jadi kalian menyediakan beberapa peralatan pembuatan pola konstruksi pada alat-alat yang dibutuhkan untuk pola konstruksi materi kali ini. Nah, itulah tadi materi kali ini Ibu sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, lindungan, dan keberkahan untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Materi Ibu akhiri kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.